Nurul Aini, NIM 1903011084 dari Prodi PGSDB Universitas Damas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai suku, budaya, dan bangsa, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Kita lanjut ke teks Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai pun semakin dekat. Nah, pertanyaan di sini, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Pada teks Pawai Budaya, paragraf pertama membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik utamanya bagi warga Kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan paragraf itu memiliki gagasan pendukung dan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang harus dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa pokok paragraf. Dan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan gagasan pokok tersebut? Yang pertama yang kita lakukan adalah baca secara seksama seluruh isi paragraf. Ingat, baca seksama isi seluruh paragraf. Yang kedua, temukan kalimat utama selanjutnya. Temukan kalimat utama selanjutnya. Yang ketiga yaitu temukan unsur inti dari kalimat utama itu meliputi subjek dan predikat. Yang terakhir yaitu unsur inti kalimat utama adalah gagasan pokok. Ingat, unsur inti dari kalimat utama yaitu gagasan pokok. Dari teks Pawai Budaya, kita temukan kalimat utamanya yaitu terletak pada awal paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, untuk menemukan paragraf kedua sampai kelima, silakan adik-adik cari sendiri ya. Ayo semangat berlatih. Indonesia merupakan negara yang akan kaya keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, keberagaman budaya, bahasa daerah, dan makanan khas, dan juga keberagaman lainnya. Sebagai contoh, daerah Yogyakarta. Daerah Yogyakarta ini dia memiliki ciri khas rumah yang bernama joglo dan memiliki ciri khas makanan yaitu gudeg. Sedangkan dari daerah Padang itu biasanya memiliki rumah yang bernama rumah gadang dan biasanya ciri khas makanannya itu yaitu rendang. Nah, jika ada perbedaan antara daerah, adat, suku, ataupun bahasa daerah, bagaimana sih cara kita mengatasi hal tersebut? Nah, caranya yaitu kita harus menghargai satu sama lain. Yang kedua yaitu kita harus berteman dengan siapapun tanpa memandang seseorang itu dari asal-usulnya. Yang ketiga yaitu memberi apresiasi keberagaman orang lain atau keberagaman budaya Indonesia. Yang terakhir yaitu cintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman itu memiliki manfaatnya tersendiri. Selain Indonesia memiliki keberagaman suku budaya maupun makanan khas dari daerahnya masing-masing, Indonesia juga memiliki alat musik yang dimiliki oleh daerah tertentu. Contohnya yaitu angklung. Angklung itu berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan.
Yang kedua yaitu ada gendang. Gendang itu berasal dari Jawa, Jawa Barat, dan dimainkan dengan cara ditabuh. Yang ketiga yaitu ada tipa, yang berasal dari Papua, yang dimainkan dengan cara dipukul. Bisa juga alat musik suling. Suling itu biasanya dimainkan dengan cara ditiup. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh ciri khas dari kebudayaan dari Indonesia, yaitu alat musik. Alat musik yang dimainkan dipetik, dipukul, ataupun ditiup yang menghasilkan bunyi. Bunyi itu berasal dari getaran. Nah, bagaimana sih cara menghasilkan jumlah getaran yang banyak dalam setiap detik? Jumlah getaran dalam setiap detik itu disebut dengan frekuensi. Nah, apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Di sini saya membawa alat media contoh yaitu berupa gendang. Apabila gendang ini dipukul, dia akan menghasilkan getaran dan getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Jika kita ingin menghasilkan bunyi yang keras, maka kita harus memukul gendang ini dengan sangat keras. Baiklah, itu tadi video dari saya, video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya juga belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.